Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-20 setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, 505 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman, yang menjadi awal gerakan reformasi gereja. Gerakan untuk pembaharuan dalam gereja. Karena pada waktu itu Martin Luther telah melihat banyaknya penyelewengan, kekacauan, dan kegelapan di tengah-tengah gereja. Untuk itu dia melakukan satu gerakan untuk mengingatkan gereja supaya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk mengingatkan gereja supaya meninggalkan kejahatan dan kembali kepada kebenaran. Mengingatkan gereja supaya melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Salah satu istilah yang terungkap dalam sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, sidang yang ke-11 di Karlsruhe, Jerman, bulan yang lalu, adalah istilah metanoia. Ini adalah istilah Yunani, kata Yunani yang berarti perubahan pikiran. Pola pikir lama berubah menjadi pola pikir yang baru. Paradigma yang lama berubah menjadi paradigma yang baru. Cara pandang lama berubah menjadi cara pandang yang baru. Dan istilah ini menunjuk pada perubahan hati atau pertobatan. Pergumulan para peserta sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, sidang raya yang ke-11. Mayoritas gereja-gereja di dunia ini mengakui dan menyadari bahwa kita membutuhkan metanoia, perubahan hati, pertobatan. Gereja-gereja perlu bermetanoia. Orang Kristen perlu bermetanoia. Umat manusia perlu bermetanoia. Kalau tidak, kita tidak bisa hindari bencana alam demi bencana alam yang akan mengancam yang sudah ada di depan mata dan di banyak tempat sudah terjadi. Kota-kota bisa tenggelam, kekeringan, krisis pangan, kelaparan, perang, penyakit, kematian,
kehancuran. Semua ini adalah ancaman nyata. Bukan menakut-nakuti saudara-saudaraku. Itu adalah hasil penelitian para pakar. Sebaliknya, jika kita mau bermetanoia, membawa perubahan dan mau mengubah hati, another world is possible. Dunia yang lain dimungkinkan, dunia yang baru, dunia di mana keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air sungai yang selalu mengalir. Dunia di mana setiap orang merasakan damai sejahtera dan hidup dalam kepenuhan, fullness of life for all. Dunia di mana tidak ada lagi diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu. Dunia di mana kebebasan dan sukacita menjadi pandangan keseharian. Itulah dunia yang Tuhan inginkan bagi umatnya di dunia ini. Perubahan pikiran itu sangat penting. Dan sesuai dengan tuntutan firman Tuhan pada hari ini yang dirangkum dalam topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Perubahan dari dalam, inner change, change of heart, perubahan hati. Perubahan dari dalam. Perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru. Perubahan dari perbuatan jahat ke perbuatan baik. Perubahan dari kebiasaan yang merusak ke kebiasaan yang membangun. Perubahan dari pola pikir yang tidak sustainable menjadi pola pikir yang sustainable. Perubahan dari yang selalu mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain dan sesama. Perubahan dari sifat serakah menjadi sifat ugahari, sederhana dalam kehidupannya. Perubahan itulah yang diharapkan dapat menyelamatkan kita dari bahaya besar kehancuran dan bencana yang mengerikan. Salah seorang tokoh yang konsisten, sungguh-sungguh dan serius menyuarakan ini adalah Al Gore. Al Gore adalah mantan wakil presiden Amerika Serikat di masa 2 periode kepemimpinan Bill Clinton. Dan itu terungkap dalam film dokumenter yang dia buat, An Inconvenient Truth, kebenaran yang meresahkan. Dan bagi Al Gore, persoalan metanoia, perubahan hati ini bukan sekedar isu politik, melainkan bagi dia, dan itu yang diajarkan, ini adalah isu moral. Jika kita melanjutkan gaya hidup seperti yang sekarang ini, yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, yang tidak peduli dengan pemanasan global, itu adalah masalah moral, masalah hati, di mana kita tidak peduli akan masa depan anak cucu kita dan generasi-generasi yang akan datang. Dan dia katakan, saat ini juga our ability to live on planet Earth is what is at stake. Kemampuan kita untuk hidup di dunia ini benar-benar terancam. Jika tidak ada metanoia, maka malapetaka besar tidak akan terhindarkan. Seruan untuk pertobatan, perubahan hati, metanoia sangat jelas melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat,
Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Realitas di tengah masyarakat Yehuda pada waktu itu adalah bahwa mereka hidup kotor, hidup najis. Mereka tidak memuliakan Allah di Sion, di Yerusalem. Karena itu mereka perlu untuk membasuh, membersihkan diri. Mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan di depan mata Tuhan. Mereka sudah terlalu banyak melakukan kejahatan dan kebobrokan, degradasi moral dan penyakit-penyakit sosial sudah mewarnai kehidupan sehari-hari, termasuk di kota Daud di Yerusalem. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Berarti mereka sudah lama tidak berbuat baik. Mungkin mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana berbuat baik. Karena itu firman Tuhan mengatakan, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Jangan biarkan mereka merajalela. Dan jangan biarkan mereka menguasai kota Yerusalem, kota Yehuda. Belalah hak anak-anak yatim dan orang-orang janda. Yesaya telah melihat dengan jelas perilaku Yehuda, para pemimpin dan rakyatnya yang sangat korup dan penuh dengan kejahatan. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka menindas, menipu, korupsi, menerima suap, dan tidak memedulikan orang miskin, yatim piatu, dan janda. Orang-orang yang sangat dekat di hati Tuhan. Sesungguhnya, kenyataan ini adalah realitas kehidupan Israel. Dan kenyataan seperti inilah yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Dan inilah yang disuarakan dalam sidang raya Dewan Gereja sedunia yang ke-11 di Jerman bulan yang lalu. Inilah yang menjadi jeritan dunia saat ini. Inilah tuntutan fundamental dari apa yang dikatakan oleh Al Gore sebagai isu moral. Supaya setiap orang mau bercermin dan melihat apakah dia sudah berada di jalan yang benar yang menuju kepada kehidupan, atau masih bertahan di jalur yang menuju kematian dan kehancuran. Konteks umat Israel yang menerima nubuatan ini, mereka sedang terancam dengan kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke negeri asing. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka sudah banyak berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Kota Yerusalem sudah berubah menjadi kota yang penuh dengan kejahatan. Tidak ada kebenaran dan keadilan. Di sana banyak pembunuh dan penindas. Dan para pemimpinnya adalah koruptor yang suka menerima suap. Dan mereka tidak memedulikan orang-orang kecil. Bagi umat Israel, bagi orang Yehuda, tidak ada jalan lain kecuali bermetanoia. Melakukan perubahan hati. Dan jika mereka melakukan itu, janji Tuhan jelas. Dalam nats hari ini dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik negeri itu. Lihatlah saudaraku, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa dalamnya dan tingginya dan luasnya kasih Tuhan itu. Karunia-Nya cukup bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Bagi setiap orang yang meminta maaf, mohon pengampunan, yang mau bertobat, yang mau bermetanoia. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau setiap orang yang mau berseru dan memohon kepadanya. Tapi yang pertama dan utama yang diserukan oleh firman Tuhan, perubahan hati, mau bertobat. Ancaman dan konsekuensi dari hati yang tidak mau bermetanoia. Roha najugal, najugul, najigil, natakang. Yang selalu merasa benar sekalipun sudah selalu salah. Apa yang akan mereka terima jika tidak mau berubah? Hukuman, kematian, kehancuran. Demikian sebaliknya, janji keselamatan dan damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah adalah bagian mereka jika mereka mau berubah. Jadi firman Tuhan hari ini adalah seruan perubahan. Seruan untuk bermetanoia. Dan inilah yang dengan lantang disuarakan oleh Bapak Reformator Gereja Dr. Martin Luther 505 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517. Besok hari tepat 505 tahun. Kita mengingat reformasi gereja yang dimulai oleh seorang teolog pendeta muda yang brilian, yang berani, yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan dan roh Tuhan, yaitu Martin Luther, untuk menyatakan kebenaran, untuk menuntun gereja ke jalan yang benar, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Dia ingin semua orang membaca, dan dia ingin semua orang mengetahui. Makanya dia menempelkan ke-95 dalil itu di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Dia ingin supaya dunia ini tahu bahwa gereja telah banyak melakukan kejahatan. Dia sedang berada dalam jalan menuju kehancuran. Pola pikirnya sudah salah. Teologianya sudah melenceng dan bertentangan dengan firman Tuhan. Perilakunya memuakkan. Tidak boleh tidak. Dia harus berubah. Dia harus bermetanoia. Jika tidak, kehancuran demi kehancuran sudah berada di depan mata. Martin Luther telah melihat kesalahan fatal dan kejahatan yang dilakukan gereja saat itu. Dan 3 ajaran pokok yang sangat ditentang Luther adalah pengajaran yang mengatakan bahwa paus memiliki otoritas yang lebih tinggi dari Alkitab. Kemudian keselamatan dapat diraih dengan perbuatan baik dan amal. Dan yang ketiga, yang paling parah adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia. Luther menyatakan bahwa penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal hanya bisa kita terima sebagai anugerah Allah. Grace alone, sola gratia.
Bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tetapi pekerjaan Allah yang dianugerahkan semata-mata dengan kasih karunia-Nya kepada kita orang-orang percaya. Itulah sola gratia. Dan itu bisa kita terima hanya dengan iman. Sola fide. Karena itu iman adalah kata kunci. Iman adalah yang paling utama. Beriman kepada Yesus Kristus tanpa bimbang dan ragu, menerima anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan yang memiliki otoritas yang tertinggi. Bukan ajaran paus, bukan ajaran teolog, bukan ajaran orang-orang pintar di dunia ini. Tetapi firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki kuasa yang paling tinggi, otoritas yang paling tinggi, yang menjadi fondasi dasar pengajaran kita. Back to the Bible. Itulah yang diajarkan oleh Martin Luther untuk membaharui gereja. Bagi Martin Luther sangat jelas. Yang pertama dan yang utama adalah Yesus Kristus, Tuhan yang mati demi dosa kita dan bangkit demi pembenaran kita. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan semua telah berdosa dan dibenarkan hanya oleh anugerah. Dan pembenaran tidak mungkin digapai melalui perbuatan, apalagi dipilih dengan surat indulgensia. Gerakan reformasi gereja bergerak dari Wittenberg ke seluruh bagian-bagian Jerman, dari Jerman ke negara-negara Eropa, dan dari sana ke seluruh dunia. Perubahan yang membawa pembaharuan di tengah-tengah gereja dan di dunia ini. Dan gerakan itu terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan gereja Roma Katolik yang pada masa Martin Luther menentang gerakan reformasi itu, ikut juga kemudian membaharui diri. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi senantiasa membaharui diri. Sungguh pembaharuan selalu dibutuhkan. Gereja harus menjadi motor penggerak perubahan. Orang Kristen harus menjadi katalisator dan dinamisator dalam gerakan perubahan menuju pembaharuan dalam kehidupan. Menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara dan saya harus menjadi katalisator dan dinamisator, motor penggerak perubahan dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara dan kepada saya untuk melakukan itu. Saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini sampai kepada kita. Sampai kepada kita semua. Belajarlah berbuat baik dan berhentilah berbuat jahat. Mewujudkan perubahan di dunia ini harus dimulai dari gereja. Harus dimulai dari jemaat. Harus dimulai dari keluarga. Dan terutama harus dimulai dari diri sendiri. Sedini mungkin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana. Tuhan dapat membuat besar. Tuhan menginginkan saudara dan saya bermetanoia, perubahan hati dan pikiran ke arah yang lebih baik. Meninggalkan segala keburukan dan yang tak berkenan kepada Tuhan, dan memulai hal-hal baik yang berkenan kepadanya. Seperti doa yang diajarkan oleh Reinhold Niebuhr. Tuhan, berikan saya ketenangan menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah.
keberanian mengubah untuk hal-hal yang bisa saya ubah, dan hikmat untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Selamat dalam pergerakan, melakukan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu, berita sukacita yang mengajarkan kami dan menuntut kami untuk berubah, perubahan dari hati, perubahan dari dalam, menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup dalam kepenuhan, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Tuhan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan kuatkan untuk bermetanoia, sehingga melalui kami semuanya dunia ini terberkati, lingkungan kami terberkati, keluarga kami terberkati, dan demikian juga dengan kehidupan kami. Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.